Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda kami jumpai dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan milik rezekinya, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Sahabat misteri yang budiman, pada perjumpaan kali ini, kami akan menghadirkan sebuah kisah yang berjudul Kisah Seram di Pasar Malam. Namun sebelum kami mulai mengisahkan cerita ini, dengan kerendahan hati, kami mohon partisipasinya untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa memberikan kritik dan komentarnya, supaya channel ini akan terus berkembang. Sekali lagi, mohon subscribe-nya. Kami ucapkan terima kasih. Para pecinta misteri yang budiman, dunia lain itu ada dan sangat dekat dengan kita. Hal-hal yang misterius itu sudah banyak dirasakan oleh bermacam-macam orang dari berbagai daerah. Mungkin juga dengan Anda pernah mengalaminya. Pecinta misteri yang budiman, dari sekian pengalaman misteri, pengalaman yang saya alami ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk beristirahat sehari sebelum aku balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas asar, dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarkanku sampai Beleduk Kuwu, sekalian untuk menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata itu, dan juga sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, aku memulai perjalanan pulang ke Tuban, yang mungkin membutuhkan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum, jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah waktu itu. Sebenarnya, aku sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak aku meluncur dari Beleduk Kuwu, saat motor yang aku kendarai memasuki kawasan Kecamatan Kradenan, Grobogan, tiba-tiba saja ban motorku bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah itu, ketika memasuki kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan motorku pun mati. Terpaksalah aku berhenti di pasar Sulur Sari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal, aku pun melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam, aku baru masuk Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian, melintas area hutan jati, barulah aku sampai ke wilayah Klopo Dhuwur, Blora, yang terkenal dengan Wong Saminnya itu. Kurang dari 30 menit kemudian, aku sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari Batalion 410 Blora, sekitar 500 meter, tiba-tiba saja tanpa sebab mesin motorku mati. Sebelumnya, ini belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor yang baru. Saat itu, sebelum berangkat touring, aku selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, lalu aku tepikan motor ke tepi jalan
Dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar, aku dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba oleh wanita tua. Entah dari mana datangnya, aku tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Lalu aku menoleh ke arah wanita tua itu yang menyapaku tadi. "Apa yang aku bisa bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai Bogorjo. Mau naik ojek, saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada memelas. "Oh, monggo, Mbah. Kebetulan nanti aku lewat situ. Tapi sabar dulu ya, Mbah. Motorku agak rewel. Aku akan cek dulu mesinnya sebentar, Mbah." Aku sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Aku terus konsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun terhadap mesin motorku ini. Begitu mesin motor aku starter, langsung menyala. Aku segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu segera naik ke motorku. "Pegangan ya, Mbah," sambil aku lajukan motor. Namun kali ini, aku hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua lagi. Waktu tertunda lagi, 1 jam lagi untuk sampai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya yang membuat risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Aku rasa wewangian itu aneh. Dalam pikirku, nenek ini gaul juga ya. Masa punya parfum, tapi tidak punya uang untuk ojek. Namun, aku tidak memperdulikannya. Aku anggap bau wangi seperti ini sama dengan wewangian wanita yang ada di kampung aku juga. Umumnya pada helatan hajatan, kebiasaan mereka memakai wewangian. Namun, ya itu tadi, menyengat. Dalam perjalanan, tidak banyak yang aku bicarakan dengan nenek itu. Sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu, aku harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorjo, Blora, aku mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetap sama sekali, tak ada jawaban dari wanita itu. Tidak dengan barangkali, pikirku, karena waktu aku tanya sama dia kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogorjo, aku bertanya lagi pada wanita itu. Namun, tetap saja tidak ada jawaban apapun. Aku tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali kepada wanita itu. Namun, saat aku menoleh ke belakang, aku sangat terkejut. Wanita yang aku bonceng raib entah kemana perginya. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan, Tuban, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati area hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, aku berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, aku tidak bisa memacu motor lumayan kencang, meskipun jalanan lenggang. Lepas dari Bogorjo ini, aku memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu. Seperti ada orang, tontonan orang sedang punya hajatan. Ternyata bukan setelah aku berhenti di situ. Keramaian itu seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ, seperti pasar malam pada umumnya.
banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang mencoba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas, motor segera aku tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut yang boleh dibilang ramai meski malam sudah mulai beranjak tua. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut. Setelah mencari ke sana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri, ada satu warung bakso. Aku pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga. Sambil menunggu bakso yang aku pesan disajikan, aku menyalakan sebatang rokok. Namun, aku merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali. Pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu, itu suara dari mana? Biasanya orang di desa selalu bertegur sapa, sekalipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Dan kali ini, bulu kuduku mulai berdiri. Namun, aku berusaha tetap tenang, karena aku menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromax, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, aku mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Aku tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada dalam dimensi lain. Kemudian aku masukkan lagi handphoneku dan melepaskan lagi pandanganku ke arah balik aku duduk. Aku mendapat pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadinya aku lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang aku alami. Aku menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Aku masih tetap santai, dan kembali aku melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu aku melepaskan pandanganku ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali aku dibuat heran, waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan, waktu minimal setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu aku lihat ke arah warung bakso tempat aku pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika aku menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap, dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, ternyata sudah gelap. Seketika itu, aku terperanjat kaget. Sementara sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku. Dengan cahaya bulan, perlahan-lahan aku memperhatikan sekeliling. Aku lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat aku duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, tempat yang aku duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah kijingan makam. Aku bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin aku berusaha tenang mengemudikan motor menuju Kenduruan, sambil tentu saja dada terus bergemuruh. Dek, dek, dek.
Para pecinta misteri yang budiman, kita tinggalkan cerita tentang misteri pasar malam. Dan sekarang kita menuju ke cerita yang tidak kalah seramnya, yaitu cerita horor Bus Hantu Sumber Kencono. Namun sebelum kami lanjutkan, sekali lagi kami mohon sudidah kiranya Anda memberikan subscribe-nya. Terima kasih. Pecinta misteri yang budiman, ini adalah salah satu kisah nyata, cerita mistis, yang Anda boleh percaya atau boleh tidak. Dingin, aku merapatkan jaketku. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan. Menunggu bis sialan ini, kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan layang Janti. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini. Benar-benar brengsek. Tak satu pun bis yang mau berhenti. Mana sendirian pula lagi. Jadi agak-agak merinding. Campuran antara takut ada preman kesasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat, kulihat sepeda motor melambat. Nampaknya dia mau nunggu bis juga. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara. Dia lalu turun sambil melepaskan helmnya. Hati-hati Dam, si pengendara motor mutar balik sambil melambaikan tangannya. Lumayan, ada barengan di sini. Minimal, kalau sampai ada yang mau malak, bisa kabur ke arah berlainan, biar premannya bingung mau ngejar yang mana. Nggak usah ketawa, aku malas berantem sama orang nggak mikir masa depan macam preman jalanan. Sedikit trauma juga, gara-gara dulu waktu ribut sama preman, mereka seenaknya ngeluarin pisau. Loh, siapapun yang kena, kan pasti berurusan sama polisi. Dia mungkin mikirnya masuk tahanan, ndak masalah, bisa makan gratis. Kalau aku, bisa digebuki bapakku. Mau pulang kemana Mas? Sapa aku, mencoba beramah tamah. Blah, sombong sekali Mas satu ini. Berapa kali aku menyapa, tak sekalipun dia menjawab. Pura-pura gak dengar. Sok-sok sibuk ngelihat arah datangnya bis di arah jembatan layang. Ini mungkin yang pernah dibilang Simbah di kampung. Wong Jowo ilang Jowone, sudah ndak tahu tata krama. Untunglah tak berapa lama kemudian bisnya pun datang. Sumber Kencono, bis legendaris jurusan Jogja-Surabaya. Dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Lah kok aku baru naik 1 kaki, si bisnya udah jalan lagi. Bener-bener gak sopan. Tapi mungkin memang sudah menjadi kebiasaan karena jadwal keberangkatan antara bis yang kadang cuma selisih 5 menit membuat mereka gak bisa berhenti lama-lama. Kuatir mepet sama yang belakang. Tumben, baru sampai Janti saja, bisnya sudah penuh. Ada 1-2 kursi yang kapasitasnya 3 orang, baru ditempati 2 orang. Tapi penumpang yang ada di situ gak ada yang menawarkan tempat duduk padaku. Lebih tepatnya, mereka gak bereaksi apapun saat aku permisi mau duduk. Blah, makin lomo, makin keterlaluan orang-orang ini. Terbiasa hidup sendiri-sendiri mungkin. Sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri orang sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi. Lega juga. Bisa naikin kaki.
Mungkin sambil kelebas-kelebus ngerokok untuk mengusir bosan nanti. Peduli setan sama orang-orang bakal terganggu atau tidak. Wong mereka disapa, gak menyahut. Harusnya diganggu juga, gak protes. Sekarang yang penting merem dulu. Kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu nunggu bis tadi. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi heran, kok dari tadi nggak ada yang jawil, padahal duit sudah aku siapin. Terserahlah, kalau nanti nggak bayar, ya malah bersyukur toh. Tunggu dulu, sunyi waktu naik bis di malam hari sudah biasa. Tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya, gak ada ekspresi yang tergambar di wajah. Bahkan orang di sebelahku pun seperti gak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu Mbak Yuku pernah bilang kalau malam jangan nunggu bis dari Janti. Lebih baik dari terminal saja. Karena konon ada bis hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Iya, bis hantu. Selentingan kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu, semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon, kalau naik bis itu dari Jogja bisa sampai ke Surabaya dalam waktu gak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi tidak beruntung, bisa juga gak sampai Surabaya. Kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celaka lagi, katanya bis hantu itu sumber koncono yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampean mau turun mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelah, sekaligus mengusir rasa penasaran. Masa iya ada bis hantu? Dia nggak menjawab. Lebih tepatnya, bereaksi seperti semua orang yang dari tadi kusapa. Gak ada ekspresi. Ini mulai menakutkan. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Sial, tanganku menembus bahunya. Dia tidak nyata. Dia bukan manusia. Pak, kiri pak, saya turun sini, teriakku panik. Tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan, mungkinkah aku akan terbawa ke alam gaib seperti yang orang-orang pernah ceritakan? Bulu kuduku merinding, badanku terasa dingin. Tapi percuma panik. Sekarang aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simbah dulu. Sial, lupa semua. Hampir tanpa sadar, aku meraih sebatang rokok, kunyalakan perlahan, dan kuhisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung. Menatap lurus seakan menembusku dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Gak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Janti situ pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya gak tenang. Aku termangu dan bis pun terus melaju. Para pecinta misteri yang budiman, kita tinggalkan kisah tentang bis hantu.
Dan sekarang kita menuju cerita berikutnya, yaitu penginapan Pantai Anyer. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya. Terima kasih. Anyer, selain harga makanannya yang horor, tempatnya ternyata juga horor. Panggil saja aku Bunga. Dan cerita ini adalah tentang pengalaman hororku di Pantai Anyer waktu aku nginep di daerah Anyer. Aku sama teman-temanku mau melakukan kegiatan mancing di daerah Pulau Sanghyang. Kita berlima datang sekitar jam 4 sore, hari Sabtu, bulan Mei tahun 1999. Rencananya kita berangkat hari Minggunya. Jadi kita mesti nginep di suatu rumah. Dan rumah itu tua banget, tingkat lagi. Sebelah kanan rumah itu masih area kosong alias kebun penuh alang-alang. Awalnya aku ngerasain gelagat tidak enak. Hawanya sudah beda pas masuk rumah. Pas malamnya kita niat begadang. Ya, biasalah ngobrol-ngobrol tentang rencana besok. Tapi aku merasa sudah ngantuk duluan. Soalnya aku tidak mau besok pagi ngantuk dan tidak konsen memancing. So, aku pamit buat tidur duluan. Teman aku sih masih pada ngobrol dan nyiapin alat pancing. Aku tidur sekitar pukul 9 malam. Aku sendiri di kamar. Kamar yang aku tidurin menghadap ke pantai. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Padahal tadi kerasa ngantuk banget. Akhirnya aku paksain tidur. Aku sempat ketiduran. Tapi entah jam berapa, aku setengah terbangun, posisiku miring ke kiri, dan kulihat ada yang tidur di sampingku. Tidak begitu jelas itu siapa, soalnya badannya agak miring. Aku agak penasaran, pengen lihat siapa yang tidur di sebelahku. Pas hampir mukanya kelihatan, dia malah nengok menghadap ke arahku. Mukanya tidak jauh dari mukaku. Matanya melotot, mukanya pucat, dan aku kaget setengah mati. Gak bisa bergerak sama sekali, gak bisa teriak, dan mata gak bisa dimeremin. Seakan-akan aku dipaksa ngeliat dia. Aku coba baca-baca doa ayat kursi. Dia malah ngikutin baca sampai akhirnya aku pingsan sampai besok pagi. Aku dibangunin teman esok paginya, dan malam itu temanku gak tahu kalau aku pingsan. Dia kira lagi tidur. Akhirnya aku ceritain kejadian semalam ke teman-temanku. Temanku pada kaget. Terus kata penjaga rumahnya, emang tempat itu rada angker karena dulunya daerah itu kuburan para pejuang Indonesia waktu melawan Jepang. Para pecinta misteri yang budiman, itulah sekelumit cerita horor penginapan Pantai Anyer. Dan sekarang kita ikuti cerita horor berikutnya, yaitu penjaga kamar mayat. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kritik dan komentarnya. Selama 24 tahun menjadi penjaga kamar mayat bukan waktu yang singkat. Segudang pengalaman mistis dialaminya. Seperti apa? Wak Mijan pun bercerita. Awalnya, saat pertama kali bekerja di rumah sakit milik pemerintah kota Medan itu, ia tak tahan mencium aroma mayat yang menyengat hidung. Terlebih, mayat yang ditemukan membusuk.
Pernah saya semprot minyak wangi, tapi tetap saja aroma busuknya muncul lagi, katanya. Menurut pria kelahiran 24 April 1949 ini, pengalaman gaib yang pernah dialaminya merupakan bagian dari pekerjaannya, dan itu dijadikannya bumbu kehidupan. Ia bercerita pernah suatu kali mendengar suara orang menangis. Asalnya dari kamar mayat. Lalu ia bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya yang terletak persis di samping kamar mayat itu. Setibanya di kamar mayat, Wak Mijan tak melihat ada orang. Suara tangis itu berulang keesokan harinya. Tapi saat hendak masuk ke dalam kamar mayat itu, pintu kamar tersebut tak bisa dibuka. Seperti ada yang menahannya dari dalam. Tidak tahu siapa. Akhirnya kami jadi dorong-dorongan, ujarnya. Kisah mistik lainnya. Suatu malam, pintu kamarnya diketuk orang dari luar. Tapi begitu dibuka, tak seorang pun yang terlihat. Bersamaan dengan itu, Wak Mijan mencium aroma bunga kantil. Pernah suatu sore, persisnya menjelang maghrib, saat itu hujan gerimis. Seperti hari biasanya, Wak Mijan menikmati secangkir teh dan duduk santai di luar kamarnya. Sedang asyik ia melamun. Tiba-tiba sesosok bayangan melintas. Sosok tersebut menyerupai pegawai kamar jenazah. Karena menganggap sosok itu pegawai kamar mayat, Wak Mijan cuek. Tak beberapa lama, sosok itu kembali melintas. Saya panggil, gak ngeliat. Saya kejar, kok malah hilang. Kenangnya yang mengaku tidak jarang televisi dan tape di ruangannya menyala sendiri. Karena seringnya mengalami keanehan, Wak Mijan pun tak lagi menganggapnya serius. Sudah biasa, imbunya singkat. Wak Mijan sering merasakan dan melihat penampakan makhluk halus. Wak Mijan tetap mencintai pekerjaannya, padahal menjadi penjaga dan membersihkan kamar mayat, ia tidak digaji. Saya senang bisa membantu orang lain, ujarnya, yang mengaku mendapat uang dari formalin dan pemberian orang lain yang dibantunya. Menjadi penjaga kamar mayat bukanlah pekerjaan mudah, dan bukan pula cita-cita Samijan pun begitu. Pria Tambun ini senantiasa setia bekerja di rumah sakit pemerintah itu. Meski tidak digaji, katanya, banyak orang yang bisa ditolong. Ia mengaku tidak sengaja bisa menjadi penjaga kamar mayat. Ceritanya, di tahun 1977 lalu, istri pertamanya, Poniem, meninggal dunia. Saat itulah pertama kali bapak 4 anak ini menginjakan kaki di RSU Dr. Pirngadi Medan atau RSUPM. Awalnya ia ditawari bekerja di dapur umum RSUPM oleh Pak Sabari, pegawai rumah sakit itu. Ia pun menerima tawaran itu. Wak Mijan bertugas mengantar makanan untuk para pasien yang dirawat. Selama bekerja di dapur umum, kakek 7 cucu ini sering tidur bersama penjaga kamar mayat, Pak Ahmad dan Pak Min. Wak Mijan betah. Akhirnya, ia diminta untuk membantu menjaga kamar mayat. Sejak saat itulah, ia menetap di sana. Ketiga anaknya dititipkan kepada adiknya di Binjai, Ponikem. 1 bulan sekali ia pulang ke rumah. Melihat ketiga anaknya, Wak Mijan begitu menikmati pekerjaannya. Meski sudah 4 kali menikah, ia tidak pernah meninggalkan kamar yang berada di belakang kamar mayat itu.
Para pecinta misteri yang budiman, kami cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga saja kisah-kisah yang kami sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.